Sekarang ini kan banyak sekali makanan. Tapi kenapa tubuh kita itu kadang malah cepat lelah, terus pikiran gelisah. Padahal makanan ini banyak. Kita itu sekarang aneka ragam makanan itu banyak, tapi semakin banyak ragam makanan itu kadang tidak membuat kita menjadi sehat. Bahkan ada juga makanan itu yang harus dihindari oleh orang-orang dengan keluhan-keluhan tertentu. Wah, iya. Dunia modern ini menawarkan makanan yang cepat saji, tinggi kalori, cepat disantap, namun minim proses. Kan begitu. Jadi bagaimana kita tuh menciptakan makanan yang cepat, otomatis ya minim prosesnya, terus bisa segera disajikan. Oh, iya, Pak. Nah, ini agak bertolak belakang dengan budaya lama. Kalau budaya lama itu makanan itu dibuat dengan pelan-pelan, dimakannya juga pelan-pelan. Kan kadang kita itu dimarahi sama orang tua kita kalau makan terlalu tergesa-gesa begitu, kan mesti dimarahi. Mbok aja kesusu tolek mangan, kan begitu. Nah itu terus kadang orang Jawa itu makan itu dengan bersama-sama. Wah, iya. Dimakan bersama begitu. Salah satunya itu adalah jenang. Jenang ini bukan sekedar tradisi, tapi bagaimana kita itu melihat makanan itu dari fungsi, kesadaran, kenyang secara fisik versus ketentraman batin. Wah, iya. Betul loh. Karena jenang ini bukan sekedar bubur manis dari dapur tradisional. Ia adalah titik temu antara tubuh, alam, dan tatanan sosial. Iya. Kalau kita jenang itu kan mesti bersama-sama. Ih, bareng-bareng ngoten niku. Dalam jadi yang besar, diaduk bapak-bapak, 2 orang, Mungkin gentenan. gentenan. Ada kalau besar jadinya itu 4 orang. Begitu. Itu kan sosial, bagaimana orang itu bersosial. Jika kita memahami jenang itu secara ilmiah dan budaya, kita akan melihat bahwa makanan ini bekerja di tubuh, di pikiran, dan di masyarakat secara bersamaan. Wah, iya, Pak. Kalau jenangnya sudah mulai matang, terus diambil sedikit, ditaruh di daun pisang, dimakan bersama, itu luar biasa rasanya. Enak sekali. Bahkan menurut saya lebih enak jenang yang masih seperti itu, masih lembek gitu. Iya. Jenang ini dalam budaya Jawa itu hadir hampir di fase hidup. Di setiap fase itu pasti ada. Kelahiran, Iya. itu orang Jawa mengenal jenang. Masa kanak-kanak, selamatan, tedak siten itu juga menggunakan jenang. Sampai kematian itu orang Jawa juga menggunakan jenang. Artinya yo berbagai macam jenang. Iya. Karena orang Jawa itu tidak hanya mengenal satu jenang saja. Ada jenang sengkolo, ada jenang grendul, kan begitu. Ada jenang yang digunakan untuk hajatan manten itu loh. Seperti dodol itu loh. Itu yang tadi saya maksudkan membuatnya secara bersama-sama. Secara teknis jenang ini adalah makanan semi padat berbasis padi. Gitu ya. Dimasak perlahan hingga menghasilkan mengalami gelatinisasi padi itu. Bahan utamanya ya tepung beras yang banyak mengandung karbohidrat,
ada gula merah. Gula merah ini kan sukrosa alami ya. Ada santan kelapa yang mengandung lemak, garam, air, kan begitu. Jadi ya macam-macam. Makanya jenang di Jawa itu ya itu tadi macam-macam, itu tadi ada jenang sumsum, jenang ketan dan sebagainya itu tadi. Secara ilmiah jenang ini adalah makanan berenergi stabil karena kandungannya karbohidrat tadi. Nggih, Pak. Terus ada lemak santan dari kelapa tadi. Lemak nabati nggih, Pak. Ya, ada mineral alaminya. Jadi ya sangat diperlukan tubuh. Sangat diperlukan oleh tubuh. Ya manfaatnya ya banyak juga. Jenang itu bukan sekedar makanan tradisi atau untuk syarat-syarat tertentu, ya tidak. Karena kandungannya yang seperti itu tadi, itu ya membuat jenang itu jika dimakan akan memunculkan energi juga. Nggih, pantes Pak. Lek napa yang teng Saben ngoten niku lek dikirim kan kadang wonten jenenge. Terus sanjange kan saged mulingi tenaga. Nggih, kalau orang habis punya hajatan terus dikasih jenang sumsum, Nggih. kan begitu. Bahkan ada loh yang mengatakan jenang itu bisa mendukung sistem saraf. Nggih. Karena dari lemak santannya tadi Nggih, lemak nabatinya nggih. membantu kerja neuron dan kestabilan mood itu. Nggih. Terus karena teksturnya yang lembut, ini ya cocok karena ramah pencernaan. Nggih, Pak. Biasanya orang yang sakit, Nggih. lansia, kan begitu, bayi, Nggih. kan begitu. Ya juga ada yang mengatakan memunculkan efek psikologis karena ya makanan yang manis bertekstur lembut itu katanya bisa menurunkan respon stres. Nggih. Saged damel mood booster. Iya, karena ya aktivasi parasimpatis itu tadi. Nggih. Dalam teknologi Jawa itu jenang itu tidak dimakan sendiri. Dari mulai mengaduknya yang bergantian, Nggih, Pak. butuh kekompakan toh itu. Nggih niku. Butuh kekompakan, terus ya keselarasan, terus ya butuh kesabaran. Artinya jenang bukan hanya sekedar makanan, tapi ada nilai sosial kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Nggih.